Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari organisasi PIKR Al-Huda Mandua Bone. Nah, sebelum menyaksikan panel dari kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri masing-masing beserta jabatannya. Perkenalkan, nama saya Tasya selaku ketua. Saya Kanisha selaku sekretaris. Dan saya Ayla selaku bendahara. Nah, selamat menyaksikan. Hari pertama masuk MA selalu menjadi momen yang berdebarkan. Ada yang datang dengan penuh semangat, ada pula yang datang membawa harapan untuk memulai hidup baru. Namun, tidak semua orang datang dengan hati yang tenang. Ada yang masih menyimpan luka dari masa lalunya, luka yang tak terlihat tetapi masih terasa. Itulah yang sedang dirasakan Nisa. Jadi, ini sekolah baruku. Semoga semuanya benar-benar berbeda. Semoga aku nggak perlu ngalamin hal yang sama lagi. Aku cuma pengen sekolah dengan tenang, punya teman, dan sesederhana itu. Waktu terus berjalan, dan bel istirahat pun berbunyi. Hampir semua siswa keluar kelas untuk membeli makanan atau sekedar berkenalan dengan teman baru. Namun Nisa tetap duduk sendiri. Anak baru tahun ini banyak juga ya. Iya, semoga mereka cepat nyaman di sekolah ini. Adik itu kok sendirian terus ya? Iya juga, dari tadi aku lihat belum bicara sama siapa-siapa. Yuk kita samperin. Hai, boleh duduk di sini? Oh, boleh kak. Kenalin ya, aku Tasya. Aku Ayla, BTW kami kelas 12. Aku Nisa, aku baru kelas 10 kak. Masih malu ya? Santai aja, dulu waktu kakak baru masuk, rasanya juga canggung. Iya, percaya deh, seminggu lagi pasti udah heboh sendiri sama teman-teman. Semoga aja begitu kak. Kok kamu duduk sendiri? Gak ke kantin? Aku lagi gak pengen kemana-mana kak. Atau sebenarnya kamu lagi banyak pikiran? Kalau belum nyaman cerita, gak apa-apa kok. Tapi kadang, cerita ke orang yang tepat bisa bikin hati lebih lega. Sebenarnya, aku takut kak. Takut mulai berteman lagi. Pertanyaan sederhana itu akhirnya membuka luka yang selama ini disimpan oleh Nisa. Luka yang ia bawa sejak masih duduk di bangku SMP. Waktu SMP, aku sering dibully. Awalnya mereka cuma ngejek badanku. Katanya aku pendek. Mereka memanggilku si cebol, bahkan stunting. Awalnya aku tertawa, karena aku pikir itu cuma candaan. Pasti lama-lama mereka bakal berhenti. Tapi nyatanya, semakin aku diam, ejekan mereka sudah kelewatan batas. Bukan cuma itu, mereka juga sering ngomongin keluargaku. Katanya, orang tuaku nikah muda karena salah pergaulan. Ada yang bilang, jangan dekat-dekat sama Nisa, nanti kayak orang tuanya. Padahal, aku gak pernah dilahirkan di keluarga seperti ini. Kadang aku mikir, apa memang aku seburuk itu hidup di dunia ini? Makanya, pas masuk ke lingkungan baru, aku takut. Takut semuanya terulang lagi. Bullying tidak selalu meninggalkan luka di tubuh. Terkadang, luka terbesar justru tersimpan di dalam hati. Kata-kata yang dianggap bercanda bisa membuat seseorang kehilangan kepercayaan dirinya. Nisa, terima kasih ya udah mau cerita sama kami. Pasti gak mudah buat ngungkapin semua itu. Kak, aku udah gak sanggup lagi dengerin apa kata orang tentang aku. Apa aku memang seburuk itu? Apa aku memang gak pantas punya teman? Boleh nanya gak?
Kalau ada orang bilang langit itu hijau, apa langsung jadi hijau? Ya, nggak mungkin lah, Kak. Nah, sama dengan omongan orang, nggak semua yang mereka bilang itu benar. Dan soal badanmu, kakak mau meluruskan satu hal. Banyak orang mengira kalau seseorang bertubuh pendek itu pasti stunting. Padahal itu belum tentu benar. Maksudnya, Kak? Stunting itu adalah gangguan pertumbuhan yang terjadi karena kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak bayi hingga usia 2 tahun. Jadi, tinggi badan saja tidak bisa dijadikan patokan. Ada banyak faktor lain, termasuk keturunan. Jadi, mengejek seseorang dengan sebutan stunting tanpa tahu faktanya bukan hanya salah, tapi juga bisa menyakiti perasaannya. Dan yang paling penting adalah tubuh seseorang bukan bahan bercandaan. Semua orang berhak dihargai. Tentang orang tuaku, jujur aku masih malu, Kak. Nisa, masa lalu orang tuamu bukan kesalahanmu. Kamu gak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa. Tapi, kamu bisa memilih akan menjadi seperti apa di masa depan. Justru pengalaman itu bisa jadi pelajaran, supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Kalau begitu, aku juga nggak mau nanti salah ngambil keputusan. Tapi kadang, aku bingung harus nanya siapa dan belajar dari mana. Kebetulan, di sekolah ini ada organisasi PIKR. PIKR? Apa itu, Kak? PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja adalah wadah pembinaan dan pelayanan informasi, kesehatan reproduksi, serta perencanaan masa depan bagi remaja. Program ini dikelola dari, oleh, dan untuk remaja di bawah naungan BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk mewujudkan generasi berencana. Ya, benar. Di PIKR kita belajar tentang banyak hal, mulai dari cara menjaga kesehatan reproduksi, cara memilih pergaulan yang sehat, menghindar penyalahgunaan narkoba, hingga bagaimana merencanakan masa depan. Jadi, PIKR bukan cuma tempat curhat. Bukan dong, curhat itu salah satu kegiatannya. Yang paling penting, PIKR membantu remaja supaya berani mengambil keputusan yang baik untuk hidupnya. Terus, kenapa sih banyak yang bilang jangan nikah muda? Karena menurut BKKBN, menikah bukan cuma soal saling suka. Menikah itu butuh kesiapan, siap fisik, mental, pendidikan, dan ekonomi. Kalau menikah terlalu muda, risikonya lebih besar. Dan usia ideal menikah menurut BKKBN, perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Emang risikonya apa, Kak? Misalnya, pendidikan bisa berhenti, kondisi ekonomi belum stabil, dan kesehatan ibu maupun bayi juga lebih berisiko. Makanya, remaja dianjurkan untuk fokus dulu belajar, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan sebelum membangun keluarga. Selain itu, remaja juga perlu menghindari perilaku beresiko seperti seks pranikah, bukan karena ingin menakut-nakuti, karena setiap keputusan memiliki dampak yang besar.